Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan belajar firman Tuhan pada siang hari ini, dan sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu pada siang hari ini. Berbicaralah kepada kami, bukalah pikiran kami, hati kami, sehingga kami menghidupi firman-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, pada siang hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Kita akan belajar bagaimana seharusnya orang Kristen, orang percaya bersikap atau meresponi wabah virus corona yang saat ini terjadi di bangsa kita. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Alkitab berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amsal 18 ayat yang ke-14 mengatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Nah, menarik sekali, semangat memampukan kita untuk menanggung penderitaan kita. Semangat memampukan kita untuk menang terhadap penderitaan dan persoalan yang kita alami. Nah, oleh karena itu kita akan belajar tentang poin ini. Ketika kita menghadapi wabah virus corona pada saat ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memelihara dan membangkitkan semangat kita. Karena Alkitab berkata, semangat bisa memampukan kita menang dan menghadapi penderitaan yang kita alami. Nah, saudara, di dalam terjemahan bahasa Ibrani, kata penderitaan diterjemahkan dengan kata makaleh. Makaleh kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya penyakit. Jadi saya ulangi, Amsal 18 ayat 14 berkata, semangat kita, semangat yang dimiliki oleh orang percaya akan memampukan kita menghadapi dan menang terhadap penderitaan atau makaleh, sakit penyakit yang kita alami. Nah, menarik sekali saudara. Di sini kita bisa melihat korelasi antara semangat dan kemenangan terhadap penderitaan dan sakit penyakit. Nah, menariknya lagi di dalam bahasa Aram, bahasa sehari-hari orang Yahudi, Jonathan bin Uziel, salah satu rabi waktu itu pada zaman Tuhan Yesus, menerjemahkan ayat ini dengan kata penderitaan atau makaleh, diterjemahkan dengan kata kuraineh. Dan terjemahan Jonathan bin Uziel ini digunakan oleh kaum Yahudi sampai sekarang. Ini seperti terjemahan bahasa Ibrani sehari-hari untuk bangsa mereka. Makaleh, sakit penyakit, diterjemahkan dengan kata kuraineh. Nah, menarik sekali saudara, kalau kita baca kata kuraineh, kalau di spelling dengan cepat, kuraineh itu mirip dengan kata corona. Jadi bagi orang-orang Yahudi, ketika ada virus corona yang muncul, mereka tidak heran karena di dalam terjemahan bahasa Aram sehari-hari mereka, corona atau kuraineh ini sudah muncul ribuan tahun yang lalu. Ketika terjemahan ini dibuat oleh Jonathan bin Uziel yang sampai saat ini masih digunakan oleh orang-orang Yahudi. Nah, menarik sekali saudara. Ternyata terjemahan bahasa Aram ini sudah menyinggung tentang munculnya corona ribuan tahun yang lalu. Itu membuktikan bahwa Tuhan kita dahsyat. Nah, terlepas kita mau setuju dengan penafsiran ini, dengan penterjemahan ini, terlepas dari itu semua, saya mau berkata bahwa poin kita pada saat ini, semangat kita itu bisa memampukan kita untuk menang dan menghadapi penderitaan, makaleh atau sakit penyakit, bahkan kuraineh atau wabah virus corona. Jadi sangat penting sekali saudara. Karena itu pada hari ini, pada siang hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah, Jemaat Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan beserta TPI-TPI yang ada, TPI Curug, TPI Pamulang, dan TPI Cutmutia. Kita belajar bersama-sama
Mari kita bangkitkan semangat kita, karena Amsal 18 ayat 14 berkata, semangat kita memampukan kita menghadapi dan menang terhadap penderitaan, terhadap makaleh atau sakit penyakit, terhadap kuraineh atau wabah virus corona. Nah, mari kita belajar bersama-sama untuk kita membangkitkan semangat kita. Nah, caranya bagaimana membangkitkan semangat kita? Nah, mari lihat Kejadian pasal 45 ayat yang ke-27. Kejadian pasal 45 ayat yang ke-27. Alkitab berkata seperti ini. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya, kepada Yakub, segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihat Yakub kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Nah, saudara perhatikan dari ayat ini, waktu itu Yakub gak punya semangat. Rasanya hidup itu pingin mati saja. Rasanya pingin cepat menghadap yang maha kuasa. Dia kehilangan semangat karena anak yang dia kasihi yaitu Yusuf sudah meninggal. Tetapi tiba-tiba semangatnya itu bangkit, saudara. Karena dia menggunakan telinganya, dia menggunakan matanya untuk sesuatu yang baik. Alkitab berkata bahwa ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf, perhatikan, Yakub melihat kabar baik melalui Yusuf. Kemudian Yakub juga menggunakan telinganya menyampaikan ini, berbicara tentang mendengar kabar baik. Maka semangat Yakub kembali bangkit ketika dia melihat Yusuf mau datang ke rumahnya, ketika dia mendengar bahwa anaknya Yusuf masih hidup, ketika dia gunakan matanya untuk melihat sesuatu yang baik, ketika dia gunakan telinganya untuk melihat, mendengar kabar yang positif, maka semangatnya kembali bangkit, saudara. Yang kemarin pingin mati, tiba-tiba aku mau hidup lagi. Yang kemarin mungkin divonis dokter, dan dokter berkata hidupmu gak akan lama lagi. Tetapi ketika kita gunakan mata dan telinga kita untuk sesuatu yang baik, maka semangat hidup bisa bangkit lagi. Seperti yang dialami oleh Yakub. Dia bangkit kembali semangatnya, sehingga dia mempunyai semangat untuk hidup, dan penderitaannya saat itu hilang seketika. Yang pingin mati jadi pingin hidup lagi, karena anaknya ternyata masih hidup. Nah, saudara, kita belajar, kalau kita ingin membangkitkan semangat kita, maka gunakanlah mata kita dan telinga kita untuk melihat sesuatu yang positif. Jangan memperbanyak mata kita dan telinga kita untuk melihat dan mendengarkan sesuatu yang negatif. Jangan menghabiskan waktu untuk mendengar dan memakai mata kita dan memasukkan segala informasi-informasi yang negatif di dalam hidup kita. Karena itu akan membuat semangat kita turun. Ketika kita melihat kurva pasien-pasien yang positif corona semakin naik, kita lihat, kita dengar, dan kita masukkan. Ketika kita melihat Indonesia penanganannya kurang begini, kurang begitu, yang negatif kita masukin, maka lama-kelamaan, saudara, itu akan membuat semangat kita turun. Tetapi kalau kita gunakan telinga kita dan mata kita untuk sesuatu yang baik, kita melihat pasien yang sembuh sudah banyak. Kita melihat perekonomian bangsa ini sudah mulai kembali diperkuat. Kita melihat para pejabat sudah mengupayakan yang baik. Kalau sesuatu yang positif itu kita masukkan di telinga dan mata kita, maka itu akan membangkitkan semangat kita. Nah, saya mau mengajak saudara, semangat kita memampukan kita untuk menang terhadap penderitaan, makaleh atau sakit penyakit, dan kuraineh terhadap corona. Karena itu mari bangkitkan semangatmu dan peliharalah semangatmu. Mari kita optimis, mari kita terus memelihara sukacita dan semangat kita. Kita yakin dan percaya setelah badai besar, setelah hujan lebat, kita yakin dan percaya akan ada pelangi yang muncul, akan ada pelangi yang berwarna-warni yang begitu indah yang muncul,
Setelah musim salju, setelah semua tumbuhan mati, kita bisa lihat setelah salju cair, semua tanaman pasti akan tumbuh, bertunas, berbuah. Dan semua akan bersuka cita bisa memanen apa yang dia tabur waktu itu. Nah, mari saudara, kita belajar bersama-sama. Bangkitkan semangat Anda. Gunakan mata dan telinga kita untuk sesuatu hal yang baik, untuk firman Tuhan, untuk kita memasukkan sesuatu yang baik di dalam hidup kita, supaya kita dibangkitkan semangat kita dan kita bisa menang terhadap penderitaan, sakit penyakit, dan wabah yang kita sedang alami di bangsa ini. Mari kita belajar bersama-sama, dan kiranya firman Tuhan pada saat ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada saat ini. Ajari kami untuk membangkitkan semangat kami, karena semangat kami memampukan kami untuk menang terhadap penderitaan, sakit penyakit, bahkan dampak dari wabah virus corona saat ini. Ajari kami untuk menggunakan mata dan telinga kami untuk sesuatu yang positif, dan ajari kami hanya untuk memasukkan yang positif yang bisa membangkitkan semangat kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan berkati jemaat-Mu yang saat ini sedang beraktivitas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.